semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Wah, setelah 1 minggu berlalu, hari ini kita kembali bersama-sama bertemu dalam ibadah online Komisi Anak GKI Batu. Yuk, sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, Kak Reni mau ajak kita semua angkat satu pujian, kita bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Jangan lupa sambil bergerak ya. Tadi kita nyanyikan, jangan ada yang sedih, jangan ada yang susah. Karena apa? Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Untuk melanjutkan ibadah kita pagi ini, yuk Kak Reni mau ajak kita semua, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami boleh kembali berkumpul dalam ibadah online Komisi Anak GKI Batu. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang boleh memfokuskan hati kami, sehingga dalam ibadah ini Tuhan, hati kami, pikiran kami boleh tertuju hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Amin. Oke, adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang sangat hebat. Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita sampai seperti hari ini. Kita bisa membuka mata, kita bisa menikmati udara segar, dan kita bisa bersama-sama beribadah pagi ini. Tetapi yang paling istimewa adalah kita sebagai anak-anaknya, kita sudah ditebus dari dosa. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tetapi kita juga harus percaya, kita sungguh-sungguh mempercayai hal itu. Kita percaya Tuhan menyelamatkan kita. Kita percaya karena darahnya kita diselamatkan. Yuk, Kak Reni mau ajak kita semua, kita mau nyanyi, kita mau angkat pujian, percaya saja. Hallelujah.
Selamat kita. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Reni mau ajak kita semua angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Untuk tahu cerita selengkapnya, kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, yuk kita buka Alkitab kita. Semua sudah siapkan Alkitabnya? Oke, kita buka Alkitab kita, Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan itu di Perjanjian Lama, ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Kak Dewi akan bacakan ya untuk kita semua. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makan makanan hambar ini kami telah bosan atau telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Ayat yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, tadi Kak Dewi mencoba mempraktekkan bagaimana bangsa Israel marah-marah karena tidak ada air, tidak ada roti. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah satu tema, percaya Tuhan menyelamatkan. Temanya apa? Percaya Tuhan menyelamatkan. Nah, di ayat sebelumnya di pasal 21,
Sebenarnya bangsa Israel itu baru saja memperoleh kemenangan melawan orang-orang Kanaan. Tentunya kemenangan itu diperoleh karena pertolongan Tuhan, karena kuasa daripada Tuhan. Nah, setelah itu Musa mengajak bangsa Israel melanjutkan perjalanan ya menuju laut Teberau yang dikatakan di ayat yang selanjutnya ya, yang ayat yang keempat tadi. Tetapi di tengah perjalanan ya, di tengah perjalanan bangsa Israel tidak lagi dapat bisa menahan diri ya, menahan hati dari keadaan mereka yang tanpa roti dan air. Mereka bosan hanya makan mana ya, mereka sudah bosan dengan makanan itu. Karena keadaan itulah membuat bangsa Israel akhirnya ngomel-ngomel, marah. Mereka marah kepada siapa? Marah kepada Musa. Dan yang paling salah adalah marah kepada Tuhan. Mereka menuduh Allah, menuduh Tuhan dan Musa sengaja membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya mereka mati di padang. Adik-adik, bangsa Israel lupa bagaimana Allah sudah menolong mereka, bagaimana Allah sudah membebaskan mereka, memberikan mereka kemenangan. Mereka justru marah-marah, ngomel-ngomel. Karena itu Allah menghukum mereka dengan ular tedung. Di padang gurun, di gunung Sinai itu banyak sekali jenis ular dan tentunya ular berbisa. Nah, ular-ular itu berada di bawah pasir, ya. Mereka bersembunyi di bawah pasir. Nah, ular-ular itu secara tiba-tiba menyerang siapa saja yang ada di sekitarnya. Nah, ular-ular itu juga yang tiba-tiba menyerang orang Israel. Karena serangan ular itu banyak sekali orang Israel yang akhirnya mati. Suasana ini atau keadaan ini sangat mencekam di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka menjadi sangat ketakutan. Lalu mereka mulai mencari Musa. Musa, Musa, mereka semua berteriak, Musa, tolong Musa. Mereka mengaku sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu Musa, tolonglah Musa, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyingkirkan ular-ular ini dari tengah-tengah kita, tengah-tengah kami. Musa mendengarkan mereka. Musa berdoa kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan mendengarkan dan berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, buatlah ular tembaga dan taruh itu di atas tiang. Siapa saja yang memandang kepada ular itu, ya, siapapun mereka, orang Israel tentunya, yang memandang kepada ular tembaga itu tidak akan mati, melainkan akan tetap hidup. Tapi ingat, bukan ular tembaga itu yang menyelamatkan bangsa Israel, tetapi iman bahwa Allah dapat menyelamatkan mereka. Nah, iman itu ditunjukkan dengan ketaatan melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan, yaitu memandang kepada ular tembaga itu. Tindakan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel hanya dengan melihat atau memandang pada ular tembaga itu merujuk pada karya Tuhan Yesus Kristus yang juga mati tergantung di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh keselamatan. Ya, adik-adik,
Firman Tuhan pada hari ini ya mengingatkan kita, jikalau kita memiliki iman, maka seharusnya kita juga harus taat, menaati apa yang Tuhan sudah firmankan atau apa yang harus kita lakukan dengan tidak meragukan, mengurangi ya apa yang Tuhan sudah katakan. Tapi yang jelas adalah Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat manusia. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita orang berdosa. Nah, sering kita melakukan kesalahan, berbuat dosa. Ya, tetapi karya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib pasti mau mengampuni kita. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kita semua diberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sungguh pujian yang sangat indah ya, persembahan dari Kakak Arin dan juga Kak Dewi sebagai perenungan kita untuk firman Tuhan. Sekarang Kak Reni mau ajak kita semua untuk kita menaikkan doa syafaat kita.
Yuk kita kembali tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang begitu indah yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk selalu percaya Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan Komisi Anak GKI Batu. Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus yang memberkati, mulai dari adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak Prarem, dan juga semua kakak-kakak pendamping jemaat anak. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang melindungi, Tuhan Yesus yang menyertai dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan, Engkau yang menjauhkan kami semua dari kuasa yang jahat, dan kiranya Tuhan kami boleh hidup untuk menyenangkan hati-Mu, kami boleh hidup untuk seturut dengan firman Tuhan. Berkati juga Papa Mama yang sudah mendampingi kami, Engkau yang berkati dan Engkau yang melindungi mereka semua. Kami juga menyerahkan untuk program-program yang ada di Komisi Anak GKI Batu. Berkati semuanya Tuhan, kiranya apa yang kami rencanakan boleh untuk memuliakan nama-Mu saja, dan kiranya kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai nih di penghujung ibadah online hari ini. Kak Reni mau ajak kita untuk tutup semua rangkaian ibadah kita dengan menaikkan pujian Seindah-indahnya Pelangi. Setiap hari kita harus hidup untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Jangan lupa selalu baca firman Tuhan, selalu berdoa, dengar-dengaran orang tua. Oke semuanya? Nah, kita sudah tiba nih di penutup ibadah. Kita mau bawa ibadah kita dalam doa penutup.
Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami mau menutup ibadah kami Tuhan, tetapi kami percaya Engkau yang selalu ada dalam hati kami, Engkau yang boleh menumbuhkan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, sehingga kami boleh hidup untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, sampai ketemu minggu depan.